akan bisa keluar kalau ada yang keculik kayaknya ya. Ini nggak akan ada yang mau war gede. Tapi Caknu, lihat damage dari Ciku. Seorang diri berhasil mendapatkan point kill. Tapi downing light ke arah atas. Ditambah dengan adanya heavy spin. Menguji pergerakan dari tim Todak. Dua membernya berada di tengah-tengah tim Omega. Tapi Omega begitu berantakan. Mulai hilang satu persatu setup yang mereka berikan. Akan diporak-porandakan langsung. Momo sebagai frontliner juga bisa menahan semuanya. Kelra masih ingin memaksakan mendapatkan Moon di area belakang sana. Tapi balasannya adalah dirinya sendiri tertinggal di area belakang. Momo masih bisa bertahan sustain untuk mengunci pergerakan dari Renzio masuk ke dalam base. Renzio nggak takut, dia masih bisa ngedapetin absorb damage. Tapi di sisi lain Yams masih bisa selamat ditambah dengan Formase kali ini 2 lawan 3. 3 untuk 2 yang berhasil terjadi di area top lane. Tapi ini akan kesempatan bagi Smart Omega tentunya untuk melakukan poking ke area mengingat Ryzen masih hadir. Ryzen pemegang Retribution langsung commit ke area Lord Pit kini. Tapi Formase masih belum mau mundur. Dia coba untuk terus mengobservasi dan memanggil kawanannya untuk masuk ke area objektif Lord tersebut. Setengah dari HP Lord tersisa. Yams dan juga Ciku sudah mulai hadir. Tapi Lordnya berhasil di-second begitu seorang Ryzen. Ryzen dalam bahaya dan bahkan masih bisa selamat tentunya dengan dari heavy spins yang dikeluarkan membuat Formase masih belum bisa mengklaim 1 point kill. Dan DCZ kita bisa lihat di mana satu buah objektif berhasil diamankan. Consecration dikeluarkan begitu saja langsung Formase untuk menghindari serangan yang dibelikan oleh kawan-kawan dari Smart Omega. Nets terhadap Lord. Ya, 3 untuk 3 sampai gelut panjang banget. Lord pada akhirnya jatuh ke tanah Omega, membantu mereka di area bottom lane. Satu charge terakhir nggak bisa untuk merontokkan turret di area bottom lane. Ini defense pertahanan dari Todak yang mereka kerahkan. Lord yang kedua. Benar banget, tapi buat teman-teman di rumah jangan lupa tentunya untuk bagikan momen kalian ya menonton MSC. Selagi kita bisa lihat di area top lane, udah ada itu Max juga yang diberikan serangan. Tapi Yums setelah overcommit, Flicker dikeluarkan begitu saja untuk meng-clear dari sisi itu Max yang masih terbaut immortality. Dan Lord kita yang kedua di menit 16 sudah mulai hadir. Dari kedua belah tim sudah mulai melakukan encounter di area objektif tersebut. Udah satu iconic edge berputar dari badan seorang Renzio, dipisahkan dari area Lord. Di sisi lain kita bisa lihat juga Yums memberikan sedikit backupan ke area Dinosaurs. Momo berada di area garda depan. Formase juga ngebadanin untuk memukul mundur pergerakan dari Smart Omega. Tapi Renzo sudah siap juga untuk memberikan serangan balik. Mystic Field menghentikan dan damage yang diberikan oleh seorang Ciku terlalu sakit. Namun Renzo lagi-lagi berhasil men-secure karya Lord yang mereka poking. Di sisi lain Mystic Field menghentikan pergerakan dari beberapa hero dari Smart Omega. Di pola begitu saja Ciku dalam bahaya. Caknu masih coba untuk survive tapi ternyata tidak bisa. Itu Max immortality yang terbaut dalam nyai pencarian yang membuat double kill berhasil diamankan oleh seorang Ciku dari Todak Malaysia. Tapi ada serangan balik yang diberikan juga oleh Renzio, di mana dari Smart Omega masih belum mau mundur. Mereka tahu resource dari Todak Malaysia sudah keluar semua yang membuat Kelra berhasil menghabisi pergerakan dari beberapa hero dari Todak Malaysia. Superior network deklarasi mereka, Lord juga maju. Bakal sulit untuk Todak melakukan defense. Yes, tapi Todak mereka masih punya si ini sih sebenarnya, masih ada Ciku, masih ada si Moon juga. Jadi ya mungkin secara defense bisa lah ya sekarang. Tapi dengan bantuan Lord seperti ini, best turret satu hilang sih harusnya. Minim satu pecah ini sih. Ini Lord kedua juga. Tiga lane gitu, 3 lane di push. Tengah emang udah habis, tapi tengok antara atas kalau nggak bawah. Udah pasti dipastiin hancur gak sih? Ya, ini udah jump in, setengah dari HP Tara tersisa dan langsung hilang begitu saja seperti pembahasan kita tentunya. Tapi dari Smart Omega masih belum cukup puas dengan dari satu inhibitor turret yang hilang di area bottom lane. Mereka juga gak mau terlalu greedy, mereka mundur lagi mengingat tidak ada wave minion penunjang pergerakan dari Smart Omega di area mid dan juga top lane. Tapi udah The Guardian Barrier yang dikeluarkan, Mystic Fall dan Dawning Light juga sudah mulai dikeluarkan oleh seorang Moon. Dan bahkan kita bisa lihat juga di area top lane, Renzio coba untuk mulai memukul mundur Formase. Tapi Formase tidak mau memberikan jalan terhadap wave minion yang sudah di-manage oleh kawan-kawan dari Smart Omega. Ya, walaupun Omega gagal untuk ngedapetin 2 inhibitor terakhirnya, tapi mereka menduduki area tim Todak. Nggak mau ngebiarin Todak sampai punya space farming lagi. Caknu dari depan dengan adanya wall charge. Berusaha untuk ngedapetin Ciku, hampir saja jackpot. Tapi dengan flicker, dia masih bisa selamat. Kaboom! Ada Renzio yang mengejar ke arah belakang. Dengan ini belakangnya sudah diporak-porandakan. Todak dalam bahaya. Moon masih bisa selamat dengan adanya sprint, tapi tengok depannya dari inhibitornya sudah hilang lagi. Satu lagi di tangan tim Omega. Di bawah udah ada Dawning Light yang keluar berusaha untuk mengusir. Tapi dengan adanya Detona's Welcome dilepeh. Mendapatkan Renzio seorang diri serta Omega. 4 sisa terakhirnya nggak akan dibiarin pulang. Coba untuk dapetin itu Max yang tertinggal dari belakang. Tapi bisa kabur lagi kemana-mana. Karena dari Toda mereka ingin membalas hal ini. Dawning Light terakhir triple kill untuk Moon. Looking for more. Caknu mau kemana? Well, Charge masih ada untuk menghindari serangan. Tapi Yums masih mau lebih. Bahkan Formase udah mulai menghindari pergerakan dari seorang Caknu yang ingin pulang.
Tapi ternyata Smart Omega yang terlalu overcommit menari-nari di area base turret dari Todak Malaysia membuat mereka harus kehilangan 4 pemainnya menyisakan Kelra seorang diri. Mampukah Kelra untuk menahan gempuran yang diberikan dari Todak Malaysia karena Formace sudah mulai mukul mundur ke area tubuh dari seorang Kelra Misty Field dan bahkan dari Tonic lainnya pun mampu menumbangkan ke seorang Kelra. It will be disaster karena tidak ada lagi penjagaan terhadap base star Smart Omega. Renzio lari kalang kabut untuk menghindari serangan yang diberikan oleh Todak Malaysia. Wave minenya udah mulai di harassment. Renzio dalam bahaya, penelanan mentah-mentah masuk ke itu seorang Renzio membuat dari sisi Renzio nggak mampu bertahan. Namun tidak ada wave minute puncak pergerakan dari Todak Malaysia membuat Todak Malaysia harus mulai berhati-hati karena Ryzen sudah mulai hadir. Happy Spins dibuka begitu saja untuk menghindari dan porak peradakan line up dari Todak Malaysia. Namun mereka masih belum mau mundur. Ciku dalam bahaya. Ciku masih bisa selamat. Nick Chaknu mau kemana? Tapi base-nya masih bisa selamat karena Smart Omega berhasil memukul mundur pergerakan dan Todak Malaysia. Dipukul mundur lagi. Todak miskalkulasi yang terjadi membuat peperangan di area Lord seharusnya akan menjadi sasaran utama bagi keduanya. Gagal untuk nge-end gamenya dari kedua tim. Kali ini mereka akan berperang lagi di area Lord. Semuanya akan bersiap. Tapi dari Omega mereka nggak punya Renzio. Todak lebih percaya diri tentunya untuk melakukan inisiasi terhadap Lord. Omega gagal untuk melakukan setup tapi perfect dari adanya Ryzen yang membuka dengan Happy Spin dan Lord didapatkan oleh tim Todak dan itu di tangan Yums. Sementara Omega mereka akan mundur ke area belakang karena Ryzen akan ditumbangkan tanpa bisa adanya backup lagi dari tim Omega. Immortality hanya untuk mengulur waktu aja dan sekarang Omega dalam keadaan yang terhimpit. Todak, akankah mereka melakukan comeback dengan Lord mereka yang sudah ter-evolve ini? Wow, oke. Itu tadi sebenarnya adalah dari Chaknu mencoba untuk melakukan satu buah wild charge. Tapi dia tidak di dalam dari Lord build. Tidak. Dia di luar dari buildnya. Dan itu membuat gagal dari rencana Smart Omega untuk bisa melakukan snatch dari Lord tersebut. Belum lagi Todak. Mereka punya late game, mereka punya Xavier yang dimainkan oleh Moon yang sangat-sangat kuat sekali. Untuk sisi positioning. Dan lihat dari Smart Omega mereka mau gak mau mereka harus cari dulu di sini. Antara mereka harus bisa menumbangkan Ciku ataupun Moon. Dua pemain yang paling merepotkan di sepanjang game pertama. Ya sih, ini harus mulai diperhatikan tentunya karena Lord sudah mulai masuk ke arah teras Roma dari Smart Omega. Sudah mulai disambut hangat tapi Kelra dalam bahaya. Udah mulai damage yang masuk ke dalam tubuhnya dan bahkan Momo berisik keras untuk langsung menumbangkan karena seorang Kelra. Base-nya terbuka lebar dan Todak Malaysia. Tim tuan rumah mampu mengamankan game kita yang pertama di match kita yang ketiga kali ini.